Baik teman-teman, hari ini saya bertemu dengan sahabat saya yang lama tidak berjumpa. Baik, siapakah dia? Namanya Pak Warsono. Sahabat yang bukan hanya di kehidupan nyata, tapi di kehidupan dunia maya. Baik teman-teman, mungkin kalau teman-teman ingin, saya biasanya kalau bertemu dengan orang itu suka pertanyaannya satu dulu. Ada sebuah kenikmatan apa hari ini, Mas? Yang biasa ngomong di depan kelas, kok jadi ngomong di depan HP? Silakan Pak Warsono, pendapatnya. Mohon diulangi lagi, diulangi. Baik, saya ulangi. Hari ini ada sebuah keistimewaan, teman-teman, AIS 3665, di mana yang biasanya kita bertemu, bertatap muka, ngopi bareng di hadapan teman-teman, ada sahabat saya, sahabat teman-teman juga, nah, mungkin dan pernah melihat, bagi kawan-kawan yang pernah di 2019, bahkan pernah kita sama-sama di Kalimantan Barat. Baik teman-teman, lama saya juga kangen nih. Pertanyaan saya biasanya suka satu dulu. Di kehidupan nyata masa lalu, ada sebuah kenikmatan, Mas, itu. Berbicara dan orang menonton, bahkan menyimak. Timbullah pertanyaan yang ke-1. Masa lalu bicara di depan orang banyak. Masa kini bicara di depan HP. Sebetulnya apa sih keinginan Mas tiba-tiba bicara di depan orang banyak, kok jadi ngomong di HP, bahkan di ekos ke YouTube? Mas ada motivasi apa ini? Silakan, Pak Warsono. Oke, terima kasih Pak Asep. Senang sekali ya kita bisa berbincang-bincang nih lewat media. Situasi saat ini sudah berubah memang. Sejak ada pandemi COVID-19 itu kehidupan itu berubah. Maksudnya kehidupan sehari-hari itu manusia dipaksa untuk bisa menyesuaikan berbagai situasi karena mengutamakan kesehatan ya. Betul, betul. Yang dulunya kita senang untuk berkerumun, sekarang harus mengurangi kerumunan. Yang dulu kita kalau bertemu harus salam-salaman dengan erat, tapi sekarang salamannya udah berbeda. Dunia pendidikan juga sekarang sudah berubah metode dan teknologi ya. Karena hampir semua pendidikan sekarang sudah menggunakan adaptasi teknologi ini, memaksimalkan teknologi, sehingga dimanapun tempatnya kita sekarang bisa belajar bareng-bareng. Tidak harus ketemu, tapi kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Satu sisi memang tidak mengenakan ketika harus adaptasi dengan situasi seperti ini. Tidak enak karena yang harus menyesuaikan teknologi ini kan nggak mudah. Betul, betul, betul. Nah, Yang sebelum kedua kita biaya. lanjut, nah, si Mas kalau mau mengucapkan teman-teman itu memang kalau masa lalu sebuah keindahan bisa datang ke Lembang dari Lampung, Kalimantan, Bangka Belitung. Si Mas kalau mau mengucapkan dulu salam untuk sahabat AIS 3665, termasuk pertanyaan saya yang belum terjawab. Dari suasana new normal istilahnya. Si Mas tiba-tiba ada keterpanggilan, malam-malam membuat video, dimasukkan ke HP, ke YouTube, sampai maaf ya, saya terus terang jadi terpancing positif. Bahasanya pingin mengikut. Karena kebaikan itu kalau masa lalu kan ajasnya tugas, Mas. Kalau orang seperti kita. Tetapi pada saat si Mas yang seharusnya duduk, baca koran, ngambil uang ke bank, kok tiba-tiba ada kemampuan dan ada keterpanggilan mendesain sebuah berita,
mendesain sebuah pembelajaran tidak langsung. Kalau kalimat saya itu mau nonton tidak nonton si Mas bahagia gitu. Sampai tiba-tiba pada tanggal 20 Maret kok saya jadi mengekor gitu. Pertanyaannya atau sebelum dijawab, sampaikan juga salam untuk sahabat saya AIS 3665 termasuk untuk mengapa dan kenapa Mas ada keasikan gitu di depan ngomong di depan kamera padahal tidak dibayar, diekspos lah ke dunia maya sehingga sahabat-sahabat dari Amerika, dari Inggris pun ikut menonton tuh Pak Warsono. Sampai ada yang japri ke saya, itu Pak Warsono atau Pak Boy itu katanya. Silakan Mas. Oh, gitu ya. Iya benar. Ya, Kok ada semangatnya oke. gitu untuk ngasih pembelajaran jarak jauh. Motivasinya apa? Dan yang utama ya silahkan dulu. Termasuk saya, kawan-kawan dimanapun berada, jikir pikir ukir itu tanpa sebuah kesengajaan. Sehingga saya pun mungkin mendahului Pak Warsono dimanapun Heeh. kawan-kawan yang punya keasikan beribadah, tapi ibadahnya akhirnya punya keterbatasan karena tidak semua masjid ada. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau di kelas kan saya suka bercanda. Jadi ada hilaf, ada salah saya di masa lalu mohon untuk Ya, dimaafkan. Mudah-mudahan kawan-kawan baik yang belum berjumpa maupun yang akan berjumpa, dunia new normal itu intinya adaptasi situasi. Kalau Mas mau menyampaikan salam, pesan, kalau saya ya itulah manusia penuh hilaf dan salah. Tapi hari ini tuh ya, jikir pikir ukir Mas, kita yang bersahabat 20 tahun kok ngomong jadi jarak jauh. Padahal dekat aja bisa ngopi, ngerokok gitu ya. ya. Dari saya itu kepada sahabat AIS 3665 Oke. dimanapun berada, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, hilaf dan salah. Kalau ibarat main bola kita kosong-kosong lagi. Kita bagaimana di hari ke depan membuat terus kebaikan seperti pesannya Pak Warsono ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ya tentunya saya pun secara pribadi dan bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Setiap kehidupan selalu ada kekurangan dan kesalahan. Tentu sangat indah untuk meminta maaf. Terlebih ada di apa di bulan atau situasi Idul Fitri ini ya. Jadi indah sekali. Jadi minta maaf itu sebenarnya kan bisa setiap saat, tapi di hari Raya Idul Fitri ini Betul, menjadi betul, betul. sebuah momen yang sangat besar karena sudah dipersiapkan untuk berbagai situasi dengan puasa dan sebagainya, sehingga menjadi indah sekali. Jadi kekuatan zikir pun menjadi makin makin kuat ya. Jadi zikir, ukir, pikir itu menjadikan satu paket dalam kehidupan setiap orang. Yang belum terjawab motif, Mas. Lalu Motif itu alasan prinsip, ya, keterpanggilan ya untuk Mas, ya ke depan kalau ini. Saya jujur kalau aja, saya di belakang. Untuk dan mampu ya, untuk mengekspos potensi diri di dunia ya, pembelajaran jarak jauh dengan cara dikirim ke YouTube. Motivasi apa jadi sebetulnya yang ada di saya pikiran hati dan saya Mas? Silakan Mas. memiliki semangat untuk terus bisa berbagi apa ya, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu pada sahabat Indonesia ya. Jadi bentuknya macam-macam dengan menulis buku, dengan melalui pembelajaran di kelas maupun membuat konten ya di channel YouTube. Itu satu paket bahwa semangat untuk berkarya itu dimanapun bisa. Maka saya memiliki apa semangat untuk belajar terus, belajar untuk bisa adaptasi dengan apa situasi seperti ini. Sehingga saya mencoba untuk ya belajar terus melalui konten yang kami buat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Itu Pak Iwan.
Amin.